Halo, kembali bersama saya di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya host Anda, Chang Lao She, akan menemani Anda selama 1 jam dari jam 8 sampai jam 9. Acara ini ada setiap hari Sabtu, jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, bisa subscribe ke saya punya YouTube, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Jadi yang hari ini, yang kemarin-kemarin bisa dilihat lagi semuanya. Sedikit perkenalan diri, saya ini bukan pendeta, saya bergereja di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Sekarang belum ada ibadah, masih online. Terus saya kerja sebagai seorang penasihat keuangan. Kerjaan saya adalah bantu orang merencanakan keuangan, membuat fondasi keuangan dan sebagainya. Semua hal-hal berhubungan sama keuangan lah. Biasanya orang datang ke saya kalau mereka punya masalah bisnis lah, atau mereka bingung ngatur duit lah, atau mereka bingung menentukan prioritas keuangan lah. Atau kalau ada orang-orang yang mikir kayak nanti mereka udah tua, mau pensiun, gimana caranya supaya mereka bisa siap. Nah, orang-orang semacam ini jadi klien saya nih. Terus, oke, nah hari ini kita mau ngomongin satu hal yang sangat penting. Ini judul hari ini itu hikmat dari Amsal bagian 5. Apa itu? Hari ini kita mau bahas soal perkenanan dari manusia. Orang itu seringkali berpikir bahwa kalau kita mau sukses ini semuanya tergantung Tuhan. Kalau Tuhan mau kita sukses ya kita sukses. Kalau Tuhan gak mau kita sukses ya kita gak sukses. Ini ngawur, gak sesuai dengan firman. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, apakah Allah itu punya kehendak bebas? Punya. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, artinya kita ini juga punya kehendak bebas. Ada orang-orang berpikir bahwa kita jadi orang hidupnya pasif aja lah. Ikut aja lah kemana Tuhan arahkan. Benar dan enggak. Kalau benar hidup kita diarahkan Tuhan, harusnya enggak akan pasif. Harusnya pasti aktif. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang aktif. Enggak pernah dikatakan bahwa Allah itu diam saja. Allah itu melakukan sesuatu. Apa yang Allah lakukan? Allah itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Ketika manusia sudah diciptakan di hari ke-6, baru pada hari ke-7 Allah beristirahat. Kenapa? Karena udah ada manusia buat ngurusin bumi. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah bekerja lagi. Nah, kita harus mengerti ini bahwa bumi ini bosnya adalah manusia. Bumi itu sudah diberikan kepada manusia. Mazmur 115 ayat 16. Artinya apa? Yang berkuasa menentukan sesuatu terjadi di dunia ini adalah manusia. Kalau misalnya semuanya seizin dengan Tuhan, apakah Tuhan yang mau supaya ada perang terjadi, ada wabah penyakit, ada kelaparan, ada bencana alam? Apakah Tuhan yang mau? Enggak. Ini semua kerjaannya manusia karena nggak merawat dunia dengan baik. Nah, jadi balik lagi ke kita punya kesuksesan nih. Kita punya kesuksesan ini bukan cuma karena Tuhan mau kita sukses, lantas kita secara otomatis akan sukses. Enggak, kesuksesan kita itu adalah sesuatu yang harus diraih. Tuhan sudah menciptakan kita sukses. Tetapi sukses itu akan kosong kalau kita diem aja. Jadi kita harus ngerti ini bahwa Tuhan itu mau supaya kita ini sukses dan bahkan dia sudah membayar harganya, sudah dibayar harganya. Yesus itu menjadi miskin supaya kita menjadi kaya, 2 Korintus 9 ayat 8. Artinya Tuhan mau setiap anak-anak dia itu kaya. Kenapa dia mau anak-anak Tuhan kaya? Supaya bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu butuh biaya. Gak mungkin ada orang-orang tiba-tiba kasih ke Tuhan duit.
pasti yang kasih rata-rata adalah anak-anaknya sendiri. Nah, anak-anaknya ini makanya perlu makmur, perlu berhasil. Karena pekerjaan Tuhan butuh uang banyak. Nah, jadi kita harus ngerti ini. Kalau misalnya di dunia ini manusia itu punya kesempatan, punya kehendak bebas, kita harus ngerti bahwa kesuksesan kita tidak bisa terlepas dari peran orang lain. Contoh sederhana aja nih, kita buka toko, tapi nggak ada yang mau belanja sama kita, apa kita bisa berhasil? Nggak bisa. Jadi kita harus ada bantuan dari orang lain supaya kita bisa sukses. Nah, apa ini? Namanya perkenanan dari manusia. Jadi kita buka toko. Setiap pelanggan datang kita jutekin. Jual barang kita sengaja mahal-mahal. Orang nggak datang lagi. Orang belanja sekali nggak datang lagi. Udah habis itu kita tutup. Nggak bisa jalan lagi. Jadi ini menandakan apa? Kita menandakan bahwa kita ini butuh yang namanya perkenanan dari manusia lain. Apa itu perkenanan? Perkenanan itu adalah orang suka sama kita. Kita buka satu ayat di Amsal 3. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4 saya bacain. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, kata kasih dan penghargaan di dalam ayat 4 itu bicara mengenai dalam bahasa aslinya adalah kebaikan dan kebaikan dan kebenaran atau kesetiaan. Jadi kebaikan, kebenaran, kesetiaan. 3 hal ini yang membuat manusia itu akan baik. Jadi kalau misalnya kita nih memiliki kasih dan setia di ayat 3, kita akan mendapatkan perkenanan. Jadi kasih, kebenaran, kesetiaan itu dengan kata lain adalah perkenanan. Bagaimana caranya supaya orang bisa baik sama kita? Sederhana, kita baik dulu sama orang. Bagaimana caranya supaya orang mau memberkati kita? Sederhana, kita berkati dulu orang lain. Bagaimana caranya supaya orang mau kita maju? Kita juga perlu supaya orang lain maju. Nah, ini adalah hukum tabur tuai. Sederhana. Nah, kalau hubungan kita sama Tuhan sudah beres, kita ini nggak usah cari perkenanan Tuhan lagi. Ketika kita percaya Yesus, kita itu sudah otomatis dikenan Allah. Tuhan itu mengasihi kita. Ketika kita percaya, dia tinggal di dalam kita. Jadi cara Bapa melihat kita seperti dia melihat Yesus. Apakah Bapa mengasihi Yesus? Ya. Apakah Bapa suka sama Yesus? Ya. Artinya Bapa mengasihi kita dan menyukai kita. Perkara kita sama Tuhan sudah beres. Hubungan kita sama Tuhan sudah beres. Jadi Yesus itu mati supaya dia menjadi pendamaian buat Bapa dengan kita. Artinya kita sama Tuhan hubungannya sudah gak ada masalah. Sudah beres. Semua yang Tuhan bisa kasih kepada kita sudah dikasih. Mau itu berkat, mau itu kesehatan, mau apapun yang baik, semua Tuhan sudah kasih. Tetapi karena keberhasilan kita, kesuksesan kita berhubungan dengan manusia lain, karena Tuhan gak bisa bikin hujan uang di kita punya halaman rumah, oleh karena itu kita butuh yang namanya perkenanan dari manusia lain. Nah, cara kita mendapatkan perkenanan itu adalah dengan kita menjadi orang yang baik, dengan kita menjadi orang yang setia, dengan kita menjadi orang yang benar.
Ini caranya kita mendapatkan perkenanan manusia. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang tiba-tiba bisa kaya sendiri tanpa orang lain. Nggak ada. Nggak bisa. Kalau kita jualan, kita butuh orang lain buat beli. Kalau kita jualan jasa, kita butuh orang lain pakai jasa kita. Kenapa? Karena uang itu ada di tangan orang. Kalau Tuhan yang pegang uang, ya bisa aja dibikin hujan uang gitu. Tapi kan bukan Tuhan yang pegang uang. Yang pegang uang itu manusia. Jadi Tuhan itu membutuhkan kerjasama kita supaya kita menjadi orang yang baik, supaya orang berkenan sama kita. Nah, artinya apa? Artinya menjadi pribadi yang disukai orang lain, menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang setia adalah suatu keharusan agar orang bisa sukses. Bukan berarti kita ini lagi mencari muka sama orang, bukan berarti kita ini lagi menjilat orang, bukan berarti kita ini takut akan manusia, tetapi ini adalah cara yang dikasih tahu sama firman. Apa sih sebetulnya takut akan manusia itu? Takut akan manusia itu artinya kita mementingkan pendapat manusia di atas pendapat Tuhan. Artinya, kita lebih takut apa yang orang pikirkan tentang kita daripada Tuhan. Nah, tetapi kalau kita mau jadi orang yang baik, mau jadi orang yang setia, mau jadi orang yang benar, yang jujur, itu sesuai dengan firman. Jadi nggak ada masalah, nggak ada pertentangan di situ. Ketika kita menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia, orang otomatis akan suka sama kita sehingga mereka mau memberkati kita. Misalnya kita punya bos, kita kerja sama bos kita sengaja datang telat, kita sengaja kerjanya asal-asalan, sengaja pulang cepet-cepet, lalu kita berharap bos kita suka sama kita, naikin gaji kita. Ini mimpi namanya. Nggak ada kejadian kayak begini di dunia. Tapi kalau misalnya kita kerja benar, kita kerjanya oke, kita lembur walaupun nggak disuruh, kita kerjanya bagus, kita setia, kita kerja keras, bos kita suka sama kita, wajar. Dan bos akan lihat, oh ya ini karyawan saya bagus nih kerjanya nih, orangnya juga oke, karakternya bagus segala macam. Oke, saya mau naikin gajinya. Ini caranya orang, caranya manusia, caranya dunia ini. Jadi kita nggak bisa gini nih, oh karena Tuhan mengasihi saya jadi orang hidupnya ugal-ugalan aja lah. Toh Tuhan mengasihi saya, Tuhan sudah berkati saya pasti akan berhasil. Ini nggak ada kejadian kayak begini. Tuhan itu mencari orang-orang yang setia untuk bisa dia promosikan. Jadi daripada kita sendiri pengen sukses, Tuhan lebih pengen kita sukses. Masalahnya adalah kita tidak mempunyai mentalitas itu. Untuk orang bisa sukses itu dia perlu punya mentalitas sukses. Mentalitas sukses salah satunya adalah punya kepribadian yang baik, sifat yang baik, karakter baik, sehingga orang suka sama kita. Kalau misalnya kita nggak disukai, ya orang nggak mau promosin kita. Itu masalah yang sering terjadi. Nah, jadi gini nih. Kadang-kadang nih jadi anak Tuhan nih, mentang-mentang oh saya ini orang Kristen, jadi kita berharap semua orang memberikan kepada kita itu perlakuan khusus. Padahal nggak bisa begitu. Kita ini mesti jadi orang yang lebih baik lagi daripada orang dunia. Kita ini sebagai orang Kristen, supaya kita bisa menunjukkan jati diri kita, kita justru mesti lebih bagus lagi performanya, kinerjanya dibandingkan dengan orang dunia. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 23, saya buka dulu Kolose 3 ayat 23, dikatakan bahwa kita ini mesti membuat sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya begini nih,
Kalau kita kerja nih, walaupun kita pikir bos kita adalah manusia, kita mesti pikir bahwa bos kita itu Tuhan. Jadi kita kerja seolah-olah kita lagi kerja buat Tuhan. Tuhan itu bos kita. Nah, setelah itu terjadi, baru ayat ke-24 terjadi. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi jangan berharap karena kita orang Kristen kita punya hak untuk memperoleh hak khusus, perlakuan khusus, dapat perkenanan dari Tuhan. Saya nggak bilang bahwa Tuhan nggak berkenan, tentu Tuhan berkenan sama kita. Tetapi kalau kita mau berhasil di dalam dunia ini, kita mesti memiliki perkenanan dari manusia. Perkenanan dari manusia itu akan datang dari karakter yang baik, perlakuan yang baik, kesetiaan, kejujuran, dan sebagainya. Ini semua yang akan membuat orang itu mau mempromosikan kita. Ini yang membuat orang percaya sama kita, mau beli produk kita, mau berbisnis dengan kita. Ini adalah kunci keberhasilan di dunia ini. Nah, jadi kalau kita sekarang kita jadi karyawan, pikirlah bahwa bos saya itu adalah Tuhan. Kira-kira kalau saya kerjanya kayak begini, saya datangnya terlambat terus, Tuhan bakal senang apa enggak? Kalau enggak, berubah. Kira-kira nih kalau misalnya bosnya Tuhan, saya kerjanya mestinya bagaimana? Ketika mindset kita berubah, pola pikir kita berubah, kita akan menjadi pribadi yang berubah. Nah, pribadi yang berubah, pribadi yang lebih baik itu yang akan mendatangkan promosi. Maksud dari ayat bahwa promosi itu datang dari Tuhan adalah Tuhan akan memberitahukan orang untuk memberikan kita promosi, akan meningkatkan kita. Tetapi kinerja kita perlu baik agar Tuhan bisa mempromosikan kita. Kalau kinerja kita buruk, tidak bisa. Sehingga kita tidak bisa nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini nggak berhasil? Seringkali orang itu sebetulnya gagal bukan karena Tuhan nggak mau dia berhasil, tapi karena dia mengacaukan hidupnya sendiri. Dia mengacaukan hidupnya sendiri, tidak ada persiapan, tidak ada hal-hal yang dia perbuat dengan baik, tidak ada macam-macam lah. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal, lalu dia bangkrut, lalu dia salahkan Tuhan, padahal yang salah bukan Tuhan. Siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang tidak mempersiapkan. Misalnya kita punya satu kota. Kota ini kita nggak kasih dinding. Kita nggak kasih menara pengawas. Kita buka aja. Jangan salahkan orang-orang datang ke sana untuk merampok. Orang yang mau merampok pasti akan merampok. Tetapi dia mencari orang-orang yang bisa dirampok. Kalau kita punya kota ya kita bangun dinding. Kalau kita mau berhasil ya kita menyiapkan diri. Kita siapkan diri kita untuk berhasil. Ini cara kerjanya Tuhan. Tuhan itu nggak bisa tiba-tiba, oke, saatnya hujan duit di rumahnya si A. Besok rumah si B hujan duit. Nggak bisa. Tuhan tuh bekerja sama dengan manusia. Nah, manusia itu perlu suka sama kita. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp ke 0855-885-1006 atau kalau tes. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau lihat satu orang tokoh di dalam Alkitab nih, tokoh yang luar biasa nih. Kita lihat di Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 3-4. Kejadian 39 ayat 3-4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Oke, kita garis bawahi kata berhasil.
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Baca sekali lagi, ini bagus sekali. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kenapa Potifar mengasihi Yusuf? Apakah karena Yusuf ganteng? Apakah karena Yusuf diberkati Tuhan? Apakah karena Yusuf keren? Apa karena Yusuf jago ngomong? Apa karena Yusuf pinter? Enggak. Kenapa Potifar mendapat kasih dari kenapa Potifar mengasihi Yusuf? Sederhana, kerjanya bagus. Kerjanya bagus. Kenapa Potifar puas sama Yusuf? Karena kerjanya bagus. Bos Anda atau pelanggan Anda akan menyukai Anda kalau Anda kerjanya bagus. Sederhana. Kalau mereka menyukai Anda, mereka akan percaya pada Anda. Kalau mereka percaya pada Anda, mereka akan mempromosikan Anda. Mereka akan belanja sama Anda. Kita gak usah pikir yang jauh-jauh. Ini gampang dan orang dunia pun lakukan. Dari dulu kita selalu dengar, kalau kita mau punya pelanggan yang bagus, kita mesti memberikan servis yang baik. Saya kasih contoh sederhana. Saya servis mobil di bengkel Astra. 1 kali servis mobil saya harus bayar sekitar 900.000. Saya bayar oli 400 ribu, kurang lebih sekitar 400 ribuan. Lalu biaya servisnya 400 ribuan. Sebetulnya kalau saya keluar, saya nggak bawa mobil saya ke Astra, saya bawa ke bengkel pinggir jalan, saya bisa hemat mungkin sekitar setengahnya. Mungkin sekitar 400 ribu. Itu sudah termasuk oli, sudah termasuk servis. Pertanyaannya adalah kenapa saya bawa ke Astra? Sederhana, Astra servisnya bagus. Untuk servis yang bagus, orang berani bayar lebih mahal. Tempat tunggunya nyaman, dikasih kopi, ada minum, ada orang yang melayani, ada orang yang mendengarkan keluhan, ada orang yang berusaha mencari solusi. Lalu habis selesai mobilnya dicuci. Ini semua adalah harga yang saya bayar. Selain daripada mobil saya ganti oli dan diservis. Keramahan itu saya bayar. Karena mereka gaji orang, 1 orang untuk melayani saya. Mereka gaji orang untuk beri saya minum. Minumnya itu pun sendiri mereka bayar. Lalu ada di gedung yang enak, AC-nya bagus, nyaman, bisa pakai internet, bisa cas HP, bisa kerja bahkan. Itu semua sudah termasuk dari biaya yang saya bayar. Tapi saya bayar, dan saya bayar lebih mahal jauh. Kalau saya pergi ke bengkel pinggir jalan, saya mesti was-was. Benar apa enggak oli saya diganti dengan yang bagus? Apakah mereka pakai alat-alat canggih atau enggak? Apakah karyawannya akan curi-curi masalah atau lakukan sesuatu terhadap mobil saya? Atau misalnya mereka yang harusnya mereka lakukan, mereka nggak lakukan. Ini semua saya perlu was-was. Jadi saya nggak tahu. Bagaimana nih? Oke lah kalau begitu solusinya begini. Lebih baik saya bayar mahal sedikit tapi saya tahu kendaraan saya ada di tempat yang aman. Daripada saya bawa ke bengkel pinggir jalan, saya nggak tahu mobil saya bakal diapain. Seringkali kita dengar nih, bengkel itu ya kalau dia benerin sesuatu, dia nggak mau benerin bener-bener tuntas. Supaya nanti beberapa lama rusak lagi, kita harus bawa lagi ke sana buat dibenerin. Ini kata orang-orang dulu-dulu. Jadi daripada ada masalah kayak begitu, ya udah saya nggak mau pusing lah, saya bawa aja ke tempat lebih mahal, lebih beres. Ini sama. Kenapa Potifar percaya sama Yusuf? Karena Yusuf kerjanya bagus, dia bisa dipercaya, karakternya bagus, kerjanya bagus. Amsal 22 ayat 29 berkata bahwa
Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah nggak lihat orang yang kerjanya bagus? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi orang-orang yang kerjanya bagus, yang punya karakter bagus, akan berdiri di depan orang-orang hebat. Bagaimana kalau saya dikerjakan semua yang bagus, terus belum ada sesuatu terjadi? Anda sabar. Tuhan lihat dan Tuhan akan cari orang untuk promosi. Nggak usah khawatir. Yang paling penting adalah bagian kita punya karakter bagus, kita kerja segala sesuatu baik. Ini adalah sesuatu yang harus kita miliki. Sikap mentalitas ini penting untuk kita miliki. Orang-orang yang pikirannya cuman mau cepet pulang, mau datang terlambat, mau curi barang-barang dari kantor, orang-orang semacam ini gak akan berhasil. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang cinta Tuhan, kerjanya benar, beres, nah orang-orang kayak begini yang akan dipromosi. Kita bisa bilang, oke lah, si ini saya tahu nggak benar, tapi dia hebat, dia kaya apa segala macam. Yang gini-gini nggak akan tahan lama. Yang gini nggak akan tahan lama. Negara Cina adalah negara produsen barang-barang nomor 1 di dunia saat ini. Nomor 1. Pabrik mereka produksi barang paling banyak, mereka ekspor paling banyak. Tapi di sana itu industri makanannya nggak terlalu jalan. Kenapa? Karena banyak kejadian di Cina ini orang makanan bikin dari macam-macam bahan kimia yang berbahaya buat tubuh. Jadi orang-orang Cina sendiri rada takut makan barang-barang bikinan Cina. Telur mereka bikin yang palsu lah, beras palsu lah, apa segala macam palsu. Orang takut, jadi mereka nggak mau lagi makan makanan barang Cina. Tapi kalau misalnya yang lain, mobil lah, handphone apa segala macam, ya jualan oke. Tapi kalau makanan orang takut. Jangan kita ada di posisi kayak begitu. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu adalah aset. Kepercayaan itu adalah satu aset. Orang selalu berpikir, aset itu ngomongin soal uang, aset itu ngomongin soal kendaraan, tanah, rumah, ruko, gedung, terus emas, saham, segala macam. Itu semua aset. Tapi yang gak disadari orang adalah nama baik itu adalah aset. Nama baik itu adalah aset. Jadi ketika kita menjadi orang yang bisa dipercayai sama orang lain, itu sebetulnya adalah semacam mata uang. Semacam mata uang. Saya jual satu produk, saya belinya utang. Saya kasih orang utang juga. Sampai hari ini saya lakukan ini terus-menerus, gak pernah ada masalah. Kenapa bisa begitu? Karena saya jaga kepercayaan. Saya kasih tahu kalau misalnya kliennya terlambat bayar, saya kasih tahu keadaannya. Dan bahkan jika ketika klien saya nggak bayar pun saya tetap bayar. Sehingga orang nggak ada masalah, mereka percaya ketika saya minta barang dikirim, mereka kirim. Nggak ada masalah. Ini namanya kepercayaan dan ini adalah aset. Aset yang sangat berharga. Nah, orang itu mencari orang-orang yang bisa mereka percayai. Ini adalah sesuatu yang penting. Kalau kita mau berhasil, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Orang-orang yang kerjanya sedikit-sedikit nipu, mereka tidak akan berhasil. Sudah hukumnya dari sananya begitu. Kadang-kadang ya kalau kita pakai pembantu ya, saya dulu punya satu pembantu, selalu beberapa lama sekali minta libur. Kenapa? Si ininya meninggal lah, si itunya meninggal, ini sakit lah, itu sakit. Semuanya bohong. Tapi
Mereka kerja terus menerus sampai tua, cuman jadi pembantu, nggak maju-maju. Kok bisa begitu? Ya, karakter orang menentukan ketinggian seseorang. Bahasa Inggrisnya bilang, attitude determines altitude. Kelakuan orang, karakter orang akan menentukan seberapa tinggi orang itu. Ini adalah cara-cara dunia. Kalau Anda nggak punya karakter bagus, jangan berharap Anda bisa maju. Kita membutuhkan perkenanan dari manusia. Karena Tuhan tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tuhan membutuhkan manusia untuk membantu dia. Orang yang akan mempromosikan kita adalah orang yang dengar suara Tuhan, dan kita perlu bekerja sama. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita punya nama baik, kita punya karakter bagus, kita kerjanya benar. Ini cara kita bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, saya sudah siap dipromosi. Bagaimana kalau kita tunggu lama? Nggak apa-apa. Tuhan itu nggak buta, Tuhan nggak tuli. Kalau kita sudah kerjakan semua yang kita bisa kerjakan dengan baik, terus-menerus dengan sikap mental yang baik, kita pasti akan berhasil. Galatia 6 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai. Jadi syarat supaya kita bisa menuai adalah kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Gak ada yang lihat, gak ada yang peduli, gak ada yang tahu, gak masalah. Yang penting adalah kita tetap setia kerjakan yang baik. Nah, mari kita lihat di Kejadian 40, balik ke Yusuf nih. Kejadian 40. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yusuf itu adalah pribadi yang luar biasa? Jadi kita lihat di dalam Kejadian 40, si Yusuf itu dia kan setelah dilaporkan oleh istrinya Potifar, dia masuk penjara. Ketika di penjara, dia saking bagus kinerjanya sampai sipirnya mempercayakan penjara itu kepada Yusuf. Ini aneh bin ajaib, tapi ini yang terjadi. Orang-orang mempercayakan tawanan itu kepada Yusuf. Mereka nggak takut Yusufnya lari. Padahal yang pegang kunci dia. Nah, yang lebih aneh lagi, kita bisa lihat di ayat. Yang lebih aneh lagi kita bisa lihat di ayat. Sebentar. Ayat 7. Jadi ada orang-orang mimpi terus dia mukanya muram nih. Yusuf tanya nih. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Yusuf tanya nih. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Ini penjaranya Yusuf, orang umumnya enggak muram. Ini kita bisa bayangkan di dalam penjara, orang-orang biasanya umumnya adalah happy. Mereka bahagia, mereka senang, mereka sukacita. Sehingga ketika mukanya muram, orang bingung, Yusuf bingung. Ini adalah penjaranya Yusuf nih. Yusuf yang jadi bos di sana, orang-orang umumnya senang. Sehingga muram itu bingung. Jadi Yusuf itu benar-benar punya karakter yang luar biasa. Nah, ini bukan sesuatu yang dia awalnya miliki. Waktu dia masih muda di rumah bapaknya, orang kakak-kakaknya semua benci kepada dia. Karena dia tidak tahu menempatkan diri. Tetapi ketika kita lihat dia sudah dijual, lalu Tuhan membuat dia berhasil, lalu Potifar mulai suka sama dia. Begitu Potifar suka-suka sama dia, istrinya Potifar pun suka sama dia. Dan ketika dia masuk penjara, semua orang suka sama dia. Ketika dia akhirnya menjadi Perdana Menteri, dia menjadi gubernur kalau di Alkitab bilangnya.
Fir'aun suka sama dia dan rakyat Mesir suka sama dia. Jadi ini ada suatu korelasi antara keberhasilan seseorang dengan perkenanan dari manusia. Yusuf membuktikan bahwa ketika orang-orang menyukai kita, kita bisa berhasil. Ini sekali lagi bukan mengesampingkan perkenanan dari Tuhan, dan ini bukan maksudnya bahwa kita ini takut sama manusia dan kita berharap sama manusia. Bukan, ini bukan berharap sama manusia. Ini bukan menganggap bahwa manusia lebih penting daripada Tuhan. Enggak sama sekali. Yang saya mau jelaskan adalah kita penting untuk memiliki sikap yang baik sehingga orang itu menyukai kita. Sehingga orang itu memberikan perkenanan kepada kita. Paulus bahkan memberi nasihat. Nasihatnya Paulus adalah di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan bahwa sebisa mungkin kita mesti hidup berdamai dengan semua orang. Jadi Paulus yang berhasil menulis sekitar 1/3 dari seluruh perjanjian baru memberi nasihat yang luar biasa. Dia bilang sebisa mungkin kita jangan berantem. Sebisa mungkin kita hidup damai sama orang. Sebisa mungkin orang-orang suka sama kita. Padahal orang ini sangat banyak dianiaya, tetapi dia memberikan nasihat semacam ini. Dan kita bisa lihat bahwa memang orang-orang yang akhirnya bukan Yahudi bisa menjadi Kristen, itu semua karena Paulus. Kita ini bisa menjadi orang Kristen adalah karena Paulus. Kita yang bukan orang Yahudi bisa jadi orang Kristen karena Paulus, karena pelayanannya Paulus, karena surat-suratnya Paulus, semuanya karena Paulus. Jadi Paulus mengatakan kepada kita supaya kita ini hidup berdamai dengan orang lain. Sebisa mungkin artinya apa? Jangan kita memulai permusuhan dengan orang. Jangan kita menjadi orang yang menyebalkan. Tetapi jadilah orang yang penuh kasih, punya karakter yang baik, orang yang bisa percaya. Lalu dia berikan nasihat lagi. Dia bilang di dalam 1 Korintus 9 ayat 20, ketika dia berada dengan orang Yunani, dia berlaku seperti orang Yunani. Ketika dia dengan orang Yahudi, dia berlaku seperti orang Yahudi. Untuk apa? Supaya dia bisa memenangkan orang-orang itu. Jadi kalau kita mau berhasil dalam bisnis ini, kita harus mengerti adaptasi, menyesuaikan diri. Tetapi kita sendiri harus memiliki hal-hal yang prinsipil, yang baik, yang tidak bisa berubah. Apa itu? Kesetiaan, kebenaran, kejujuran, kebaikan. Itu semua perlu kita miliki. Nah, ketika kita mulai hidup seperti itu, maka kita akan mulai melihat Tuhan tanda kutip berkatnya mulai tercurah. Sebetulnya ini bukan soal berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu selalu tercurah. Tetapi ketika kita mulai melakukan prinsip-prinsip yang benar, kita melihat bahwa ini membuka pintu agar berkat-berkat itu mulai bisa turun. Anda mau dipromosi, Anda mau bisnis Anda berhasil, sederhana, berubahlah. Berubahlah. Dari mana cara berubahnya? Mulai dari pikiran Anda. Mulai dari pikiran Anda. Oke, kita mau break dulu sebentar. Kalau ada yang mau tanya, silakan WhatsApp ke 0855 885 1006 atma. Saya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita? Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Bagaimana caranya? Enggak lain dan enggak bukan adalah karena kita orang-orang yang disukai oleh mereka, dipercayai oleh mereka. Bisnis itu tidak akan datang tiba-tiba saja. Mereka perlu melihat ada sesuatu. Kalau kata Ahok selalu bilang begini, kalau mau lihat orang ini bagaimana, lihat track record.
Track record itu yang akan menentukan apakah orang ini nanti bakal oke apa enggak. Orang-orang hanya mau berbisnis dengan orang-orang yang bisa mereka percayai. Kalau misalnya kita ini adalah penipu, mereka mungkin akan mencoba berbisnis dengan kita. Setelah mereka ditipu, kita tipu, lalu habis itu nggak ada kelanjutannya, selesai. Orang-orang yang hidupnya dari menipu nggak akan tahan lama. Tetapi orang-orang yang hidupnya baik, yang bisa dipercaya, yang setia, orang-orang semacam inilah yang akan berhasil di dalam hidup. Setiap kali kalau kita dengar ya ada masalah di mobil, di Toyota lah, di BMW, di mana, apa yang mereka lakukan adalah mereka segera merecall semua kendaraan yang masalah. Recall itu dipanggil balik buat dibenerin. Setiap kali recall itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Setiap kali perbaikan mobil-mobil itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi tidak ada orang yang keberatan melakukan itu. Kenapa? Karena mereka perlu menjaga nama baik. Mobil Toyota, mobil BMW, mobil apa, itu mereka perlu menjaga nama baik. Nah, kita harus hidup seolah-olah kita ini orang-orang yang benar-benar duta besarnya Allah. Ini cara berpikir orang Kristen. Kita ini benar-benar adalah duta besar Allah. Artinya kita ini mencerminkan Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu semuanya harus mencerminkan Allah. Sehingga orang bisa percaya sama kita. Sehingga orang akan mau memberikan kita bisnis. Kalau misalnya hidup kita ugal-ugalan, ngawur, ngaco, segala macam, kita tidak bisa jadi orang yang maju. Ketika Yusuf waktu muda, dia hidupnya, dia nggak disukai oleh kakak-kakaknya, dia akhirnya dibuang. Tetapi ketika dia mulai memiliki pemikiran yang benar, dia mulai kerjain sesuatu dengan baik, lalu tiba-tiba kita lihat hidupnya mulai berubah. Dia menjadi orang yang dipercayai oleh Potifar. Tuhan rindu mencari orang-orang yang bisa dia promosikan. Tuhan rindu mencari orang-orang yang bisa dia buat maju. Apakah Anda mau? Itu pertanyaannya. Jika Anda mau, hiduplah dengan cara yang Allah mau, maka kita akan mendapatkan perkenanan dari manusia. Perkenanan dari manusia itu yang akan membuat kita berhasil. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Kalau ada yang punya pertanyaan, ada yang mau tanya-tanya soal keuangan, soal bisnis, soal macam-macam,